para alim, hei ulama, jangan campuri urusan politik. You cukup berdakwah. Dalam dakwah you tak usah pakai bawa-bawa politik. Kaji ajalah tentang solat, ibadah. Sehingga Bapak Ibu boleh cek hari ini. Sedikit sekali ulama yang berbicara tentang politik. Rata-rata takut berbicara tentang politik. Padahal dianjurkan Bapak Ibu. Kenapa? Di dalam perpolitikan itu subhatnya banyak. Haramnya juga banyak. Sehingga butuh orang yang bisa menentukan garis lurus. Yang jelas. Yang menghilangkan subhat dan keharaman. Misal. Ada ulama masuk dalam politik misal. Tahu dia suap itu haram. Kira-kira bisa enggak ulama tadi menangkal suap itu haram? Bisa enggak ulama tadi mengatakan kepada masyarakat, masyarakat, suap itu haram. Masyarakat, kalau ada orang saling sikut menyikut dalam pilkada, itu haram. Jadi nilai begini yang digeser oleh kaum liberal itu. Makanya kita sekarang anti dengan melihat ulama berpolitik itu kita anti. Bagi kalangan masyarakat. Padahal sebenarnya tak begitu. Itu yang membuat awam itu siapa? Ya kita. Karena ketidakmengertian kita. Pada masa dahulu Bapak Ibu. Kembali kepada masalah sejarah. Pertama kali politik itu dirasakan oleh umat Islam pada masa pemilihan Abu Bakar. Itu dah masuk unsur politik. Tapi kita mengamini dalam sejarah. Abu Bakar bukan tak ahli agama. Umar bin Khattab bukan tak ahli agama. Utsman bin Affan bukan tak ahli dalam agama. Abu Musa al-Ash'ari, Muawiyah bin Abi Sufyan, Amr bin As, Zaid bin Harisah, Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan, Hasan bin Ali, Husain bin Ali. Bukan tak paham agama. Bahkan rujukan-rujukan dalam hadis itu banyak merujuk kepada mereka. Artinya mereka paham pada agama. Perbedaannya adalah pada masa itu. Orang-orang zaman dulu kuat iman atau tak kuat iman, itu saja masalahnya. Kuat iman belum tentu juga. Buktinya pada masa Zaid bin Muawiyah juga terjadikan kekacauan. Pada Al-Amin setelah Harun Ar-Rasyid juga terjadi kekacauan. Malik bin Marwan setelah Umar bin Abdul Aziz juga terjadi kekacauan. Setelah kekuasaan Sultan Abdul Hamid, Turki Utsmani juga terjadi kekacauan. Artinya apa Bapak Ibu sekalian yang berbahagia? Ada baik, ada buruk. Makanya perlu kita memahami dulu. Judul kita ini adalah ulama dalam kongkongan politik. Kata beliau ngeri kali. Ulama dalam kongkongan politik. Bapak Ibu tahu bahasa ini. Dan ini Bapak Ibu, bukan sekali dua kali kita mengalami ini. Saya ingin angkat salah satu cerita pada masa dahulu. Masih dalam masa kemerdekaan Republik Indonesia. Bahasanya lebih unik. Ulama jangan jadi alat penguasa. Ulama jangan jadi alat penguasa. Pertanyaannya kok bisa kita sampai ke sana? Ya kita harus pahami dulu. Ulama itu Bapak Ibu terbagi dua. Satu ulama Rabbani, yang kedua ulama su. Kata Ibnul Jauzi, satu ulama dunia, satu lagi ulama akhirat. Syekh Ramadan Al-Buti itu sedang ngisi kajian begini, tiba-tiba di belakang dibom, meninggal
di waktu yang bersamaan. Artinya meninggal di tempat sedang mengisi kajian. Ketika Syekh Ramadan Al-Buti dianggap oleh sekelompok oposisi, mereka tak sejalan dengan kelompok, dianggap tak sejalan dengan kelompok oposisi. Syekh Ramadan Al-Buti ditawarkan oleh pemerintah untuk masuk sebagai penasehat pemerintah. Menurut Syekh Ramadan Al-Buti dalam pandangan beliau, itu tak salah ketika beliau terjun langsung di situ untuk memberikan nasihat kepada penguasa. Karena Syekh Ramadan Al-Buti tahu yang tidak dikasih, yang tidak diberikan penasehat saja bisa menyeleweng. Yang dikasih penasehat saja bisa menyeleweng, apalagi tak dikasih penasehat. Sehingga Syekh Ramadan Al-Buti masuk, dianggaplah bertentangan dengan kelompok oposisi. Yang berbahaya lagi adalah kelompok oposisi menganggap Syekh Ramadan Al-Buti musuh mereka. Sehingga ketika ngisi kajian seperti ini, saya kurang tahu tepatnya apakah subuh ataupun siang ataupun sore ataupun maghrib, dibom dari belakang, meninggal di tempat. Itu kasus betul. Artinya apa? Keterlibatan Syekh Ramadan Al-Buti dalam kasus perpolitikan Syria merenggut nyawa seorang alim ulama terkenal di dunia. Bukan di Syria, tapi di dunia. Yusuf Al-Qaradawi begitu juga dianggap bermasalah oleh beberapa negara. Keterikatan Yusuf Al-Qaradawi dengan pemerintahan. Sehingga Yusuf Al-Qaradawi diusir, bukan diusir, dideportasi dari negara tersebut, pindahlah kemudian ke Qatar. Jadi Bapak Ibu, lika-liku kehidupan itu mesti terjadi, terutama dalam ranah politik. Yang harus kita garis bawahi hari ini, hati-hati campur tangan ajen-ajen Dajjal di dalam unsur politik yang tidak menginginkan campur tangan ulama di dalam perpolitikan. Tahu alasannya? Alasannya satu. Orientalis, orang-orang Eropa itu tak suka kalau ada nilai-nilai agama dimasukkan dalam perpolitikan. Sehingga ketika ada nilai agama dibawa ke dalam unsur perpolitikan, bagi mereka merusak tatanan politik. Sehingga ulama yang masuk ke dalam politik, apa kata mereka? Hei ulama, jangan berpolitik. Kalau Anda berpolitik hancur. Bukan yang hancur cuman Anda saja. Bahkan semuanya bisa hancur. Nah, inilah Bapak Ibu yang menjadi persoalan kita hari ini. Lawan kita bukan ulama. Lawan kita bukan orang alim. Lawan kita bukan pemerintah. Lawan kita tagline yang tadi kita sebutkan. Hei para alim, hei ulama, jangan campuri urusan politik. You cukup berdakwah. Dalam dakwah you tak usah pakai bawa-bawa politik. Kaji ajalah tentang sholat, ibadah. Sehingga Bapak Ibu boleh cek hari ini. Sedikit sekali ulama yang berbicara tentang politik. Rata-rata takut berbicara tentang politik. Padahal dianjurkan Bapak Ibu. Kenapa? Di dalam perpolitikan itu subhatnya banyak. Haramnya juga banyak. Sehingga butuh orang yang bisa menentukan garis lurus. Yang jelas. Yang menghilangkan subhat dan keharaman. Misal. Ada ulama masuk dalam politik misal. Tahu dia suap itu haram. Kira-kira bisa tidak ulama tadi menangkal suap itu haram? Bisa tidak ulama tadi mengatakan kepada masyarakat, masyarakat, suap itu haram. Masyarakat, kalau ada orang saling sikut menyikut dalam pilkada, itu haram. Jadi nilai begini yang digeser oleh kaum liberal itu. Makanya kita sekarang anti dengan melihat ulama berpolitik itu kita anti. Anti kita.
Nanti bentar lagi hancur dia tuh. Udah kayak Tuhan aja. Mengatakan ulama itu hancur. Maka Bapak Ibu, kriterianya kita sampaikan di awal. Ulama itu ada dua. Satu ulama Rabbani, yang kedua ulama su. Yang hancur itu ulama mana? Ulama su. Ulama yang buruk. Ulama yang mohon maaf perangainya tak baik. Tapi kalau ulama ini baik, itu kita butuhkan. Ulama yang tidak mengejar dunia, ulama yang tidak mau dibeli oleh harta, ulama yang tidak mau disuap, ulama yang kokoh pendirian. Jangan salah Bapak Ibu. Pada masa pada masa Harun Ar-Rasyid, Harun Ar-Rasyid meminta fatwa kepada ulama. Ulama tersebut duduk menjadi penasehat. Tujuannya cuma satu. Kata Harun Ar-Rasyid, kalau lidahku salah, kalau kebijakanku tak tepat, maka Anda sebagai seorang alim, ulama, wajib membenarkan kesalahanku. Kita butuh yang seperti itu hari ini. Jangan anti, biarkan para alim ulama kita masuk dalam kontestan politik, tak ada masalah. Hari ini kita ambil contoh. Ada Ustadz Abdul Somad, ada Dr. Mawardi Muhammad Saleh, ada Ustadz Ahmad Tirmizi, ada Ustadz Edi Azhar dan lain sebagainya. Berpolitik semua. Masalahnya, salahkah? Tak salah. Bolehkah? Boleh. Masalahnya mereka masuk dalam kategori yang mana? Ulama garis lurus atau ulama garis bengkok? Itu yang menjadi persoalan kita hari ini. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Karena Bapak Ibu, di akhir zaman itu carut marut itu sudah terjadi. Perang politik, perang pemikiran, perang ekonomi, perang pendidikan, semua masuk. Kalau kita tak punya orang yang alim, yang mengerti, yang punya kebijakan yang kuat, yang tegas, yang berani, kita hancur, kita roboh, kita habis. Sekarang Bapak Ibu bayangkan, ada calon pemimpin tapi tak mengerti agama sama sekali. Ada calon pemimpin tapi rusak agamanya. Kira-kira makin lurus apa makin hancur? Uang pemimpin yang mengerti agama aja hancur, apalagi tak mengerti. Kalau pemimpin tidak mengerti agama, maka kita butuh ada penasehat-penasehat keagamaan. Nah, saya ambil contoh Bapak Ibu. Dulu Bapak Ibu, ini penting untuk saya katakan. Dulu Bapak Ibu, ada tokoh, ini bisa kita sebut namanya karena sudah tertulis. Pada masa sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, di negeri kita ini, ada seorang ulama yang ketika itu keturunan Arab menjadi mufti Betawi. Menjadi mufti Betawi. Pada masa itu, dalam kitabnya Hos Cokro Aminoto, Perjuangan Hos Cokro Aminoto, yang dikarang oleh Mullah Warman, apa kata beliau? Pada masa itu, ada seorang mufti Arab. Mufti Arab. Yang mufti Betawi ini, dari keturunan Arab ini, termasuk dalam kategori seorang alim dan ulama. Karena mufti dia. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia? Mufti ini ternyata tidak suka dengan munculnya serikat dagang Islam. Yang pada akhirnya berubah menjadi serikat Islam. Saman Hudi, tahu Saman Hudi Bapak Ibu? Pendiri serikat dagang Islam yang ada di Solo. Itu satu-satunya gerakan Islam pertama kali sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Saman Hudi mendirikan gerakan serikat dagang Islam. Yang tak suka dengan serikat dagang Islam, itu orang Muslim sendiri. Sehingga serikat dagang Islam ini Bapak Ibu, bayangkan ketika itu partainya partai sekuler semua. Muncul serikat dagang Islam. Awal tujuannya untuk membasmi, untuk menjadi lawan bagi para
pedagang-pedagang Cina, elit-elit Cina yang berdagang. Kumpulan para saudagar-saudagar batik di Solo yang Islam berkumpul membangun serikat dagang Islam. Itu sistem ekonomi Islam pertama, Pak, yang dibangun. Tujuannya cuma satu, biar bisa melawan pedagang-pedagang Cina yang ketika itu menjadi kongkongan, yang ketika itu menjadi kawan bagi Belanda. Belanda membangun koperasi. Tahu Bapak Ibu koperasi yang dibangun oleh Belanda kan? Itu tujuannya apa? Memeras rakyat. Sehingga kata Muhammad Hatta, kalau tak dilawan ini hancur kita. Itu penjajahan. Serikat Dagang Islam. 1,5 tahun kemudian berubah nama. Dari Serikat Dagang Islam, awal gerakan menjadi Gerakan Islam, menjadi Serikat Islam. Itu harus dipahami. Ini sejarah. Serikat Islam ini, Serikat Dagang Islam tadi, Haji Saman Hudi bekerja sama dengan Hos Cokro Aminoto. Hos Cokro Aminoto lah kelak yang melanjutkan gerakan Partai Serikat Islam yang disebut sebagai organisasi politik Islam pertama yang kelak melahirkan Masumi dan lain sebagainya. Ini penting. Ada mufti Arab, mufti dari Betawi, keturunan Arab, tinggal di Jakarta. Melihat bermunculan Serikat Islam ini, dia tak suka. Menjadi mata-mata daripada Belanda. Menjadi mata-mata Belanda. Diberikanlah oleh Belanda emas, golden. Tujuannya apa? Menjadi mata-mata Serikat Islam. Jangan sampai orang Islam itu berjaya. Jangan sampai ulama-ulama Muslim ini membangun kekuatan. Kasih tahu kami apa yang harus kami lakukan. Kata Belanda. Kata mufti tadi, tenang. Bapak Ibu, tulisan ini ditulis oleh seorang orientalis dari Belanda juga. Namanya Karen Armstrong. Diterjemahkan oleh seorang dosen yang ada di UIN UIN Sultan Syarif Qasim. Ketika beliau mengambil gelar S2 dan doktor di Yogyakarta. Siapa nama beliau? Dr. Suryan Al-Jamrah. Menerjemahkan buku Karel Armstrong. Bukan Karel Stenbrink. Apa isi buku tersebut? Sejalan dengan apa yang kita sampaikan pagi ini, Pak. Seorang alim bekerja sama dengan Belanda yang ketika itu menjajah negara Republik Indonesia. Karena apa? Karena Belanda nggak suka ada kelompok-kelompok Islam bermunculan membangun organisasi Artinya apa? Hari ini dampak dari kasus itu kita rasakan. Kita antipati dengan ulama yang masuk ke dalam politik. Sampai hari ini. Bayangkan. Yang tak suka dengan ulama yang lain siapa? Ulama juga. Sikut menyikut sama-sama dia. Akhirnya apa? Ulama tadi, ketika terjadi perkumpulan para alim soleh, para ulama di Jakarta, mufti tadi memberitahu kepada Belanda, ada perkumpulan para alim untuk memerdekakan kemerdekaan Republik Indonesia. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan oleh Belanda, memborbardir perkumpulan para alim tadi. Bayangkan itu. Akhirnya apa? Banyak ulama-ulama kita yang ketika itu, Pak, habis dibasmi hanya karena ulama Bisa Bapak Ibu bayangkan? Dampaknya apa? Ketakutan orang terhadap masuknya ulama ke politik tadi itu. Sehingga masyarakat berpikiran, tidak usahlah ulama itu berpolitik. Cukuplah ulama itu berdakwah saja. Coba bayangkan. Dampak dari perkataan itu dari dulu sampai sekarang. Banyak para alim ulama yang tidak bisa mengambil kebijakan yang mohon maaf sejalan dengan rakyat.
Ketika ada pemimpin yang salah mengambil kebijakan, yang disalahkan siapa? Ulama. Ketika pemimpin-pemimpin melakukan kesalahan dalam kebijakan, misalkan seperti peraturan pemerintah tentang kondom, menghilangkan pelajaran agama, yang disalahkan siapa? Ulama. Kemana peran ulama? Ketika ulama masuk ke politik, salah juga. Masalahnya apa sekarang? Sampai di sini Bapak Ibu bisa dipahami ya. Nah, kondisi kita. Tetapi Bapak Ibu, yang ingin kita sampaikan di subuh hari ini adalah, hei para penguasa, hei para ulama, jangan jadi alat penguasa. Seperti yang tadi, mufti tadi menjadi alat penguasa. Untuk memuaskan kepuasan para penguasa. Kita ambil Bapak Ibu contoh. Apa yang disampaikan oleh mereka pada masa dahulu? Pada masa Jepang, kata-kata ini masyhur yang dinisbatkan kepada Buya Muhammad Nasir. Penting untuk dicermati. Apa kata mereka? Islam beribadah dibiarkan. Islam berekonomi akan diawasi. Islam berpolitik akan dicabut seakar-akarnya. Sampai ke akar-akarnya kalau Islam itu berpolitik, dicabut. Sehingga Bapak Ibu cara mencabutnya bagaimana? Dibangun mata-mata dari orang-orang alim yang berada dalam Islam itu sendiri. Mereka bayar sebagai alat penguasa tadi. Bapak Ibu, perlu kita pahami. Kita mengingatkan kepada para alim juga. Kenapa kita ingatkan? Ketika mereka sebelum duduk, woi semua para alim ulama digait. Masih ingat kasus ini ya Bapak Ibu Masih ingat ya Bapak Ibu? Ketika mohon maaf para pemimpin kita mau naik jadi pemimpin, woi semua pondok pesantren dijajarin Pak. Dicari itu kiai-kiai pondok tadi. Bantu kami. Kami akan siapkan. Pokoknya Islam bersama kami. Duduk mereka. Hilang Pak. Kasus Soekarno itu terjadi. Apa kata Soekarno kepada pemerintah Aceh ketika itu? Bantu aku, kata Soekarno. Kelak Aceh akan kami berikan kebebasan menerapkan aturan-aturan syariah sesuai dengan perdanya Aceh. Tapi apa yang terjadi? Ketika sudah duduk, lenyap sudah. Pemberontak terjadi Pak. Kenapa Aceh memberontak kemudian? Karena pengingkaran janji yang diberikan oleh Insinyur Soekarno kepada masyarakat Aceh. Salah kata salah. Kasman Singadimejo dijanjikan oleh Soekarno. Ketika dalam kasus Pancasila pada poin yang pertama. Dalam poin yang pertama itu panjang Pak. Dalam Pancasila kita itu panjang. Sebentar Bapak Ibu. Nih. Di dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar kita itu 1945 itu Bapak Ibu, kalimat pertamanya ada 7 kalimat yang dihapus oleh Kasman Singadimejo. Sebentar. Kalimat tersebut tentang mengatakan diberikan kebebasan, keutuhan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kalimat itu dirubah Bapak Ibu dengan kalimat yang lebih sederhana. Ketuhanan yang Maha Esa. Tahu ya Bapak Ibu ya? Itu yang punya ide Kasman Singadimejo. Dijanjikan oleh Insinyur Soekarno, nanti kalau sudah selesai, ini kan undang-undang sementara. 6 bulan kemudian kita bentuk MPR. Setelah itu para tuan-tuan guru kiai-kiai silahkan perjuangkan kembali. Apa yang terjadi? 6 bulan kemudian terbentuk MPR. Apa kata Kasman Singadimejo? Janji itu lewat begitu saja. Itu pada masa Insinyur Soekarno Pak. Itu Kasman Singadimejo yang membujuk Hadikusumo. Apa bujukannya? Agar merubah kalimat yang tadi menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Berapa kali terjadi perubahannya? 3 kali Pak.
Jadi kalimat ketuhanan yang Maha Esa itu 3 kali perubahannya. Yang pertama taruh di atas, yang kedua pindah ke bawah, yang ketiga naik lagi ke atas dan dirubah bahasanya. Nah, coba Bapak Ibu bayangkan. Janji. Itu pernyataan langsung. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Masalah Pak, masalah. Yang kita takutkan itu tadi. Maka hari ini Bapak Ibu tugas kita mencetak ulama-ulama yang betul-betul alim. Maka kalau kita punya alim ulama yang baik, itu harus kita majukan hari ini. Harus. Biar mereka naik ke atas. Agar bisa memegang. Tapi Bapak Ibu, kalau tak punya kekuasaan kita, jangan salah kalau kita diinjak-injak. Makanya mohon maaf. Kenapa hari ini khamar itu, minuman-minuman keras itu tidak hilang? Karena kebijakannya bukan dihapus. Kebijakannya tidak dihapus. Jangan ada yang menjual khamar. Udah perintah begitu saja. Tapi coba keluarkan undang-undangnya. Coba keluarkan peraturan tertulisnya. Semua toko haram jual khamar. Semua barang-barang kamput dan lain sebagainya masuk ke Indonesia. Tutup. Selesai Pak. Selesai. Yang tahu itu siapa? Yang tahu kalau khamar itu haram siapa? Alim ulama. Maka kita butuh 2. Maka Bapak Ibu kita harus paham dulu. Ulama yang seperti apa? Maka bermunculan hari ini Bapak Ibu alhamdulillah. Saya senang. Sekarang bermunculan. Ada podcast-podcast tertentu. Bagaimana peran ulama dalam pilkada. Bolehkah ulama berpolitik? Bolehkah ulama mendukung? Bolehkah ulama menjadi penasehat? Bolehkah ulama menjadi mufti? Wah, itu bagus Pak. Itu yang kita harapkan dari dulu. Kadang kita terlambat. Karena kita sudah tahu carut marut hancur. Sudah berdampak barulah kemudian kita mau sadar. Berhasillah kaum liberal. Kaum liberalisme, sekulerisme. Menjauhkan nilai-nilai agama dari apa? Sisi kehidupan kita umat muslim. Berhasil. Antipati masyarakat terhadap alim ulama yang berpolitik berkurang. Maka mohon maaf kasus Zainuddin MZ. Ketika beliau masuk ke dalam partai, hilang setengah pengikutnya Pak. Setengah pengikutnya hilang. Dikecam, dicaci, dicela, dimaki semua. Sama Pak. Dr. Mawardi Muhammad Saleh masuk politik, dikecam. Ustadz Abdul Somad membantu, dikecam. Ahmad Tirmizi dikecam. Syekh Ramadan Al-Buti diancam. Dan lain sebagainya. Kita belum melihat keluar Pak. Kita masih di dalam. Bayangkan Pak. Negara Palestina. Yang hari ini kita agung-agungkan. Yang dibombardir oleh Israel. Itu membutuhkan apa? Para pemimpin-pemimpin yang alim, yang berani, yang bijak. Coba kalau pemimpinnya liberal, dijualnya Palestina itu Pak sama Israel. Ambil aja lah. Itu bayangkan Pak. Kalau tidak dijual habis. Bapak Ibu boleh lihat kan. Apa yang kita lihat hari ini? Ketidakterlibatan para alim ketika di kerajaan Saudi. Tidak boleh terlibat. Para alim tidak boleh terlibat. Apa yang terjadi? Liberalisasi negara terjadi. Rusak. Rusak. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Maka pada subuh hari ini kita jelaskan terlebih dahulu. Ada 2 ulama tadi, su' dan ulama rabbani. Ulama yang su' adalah, kita kaji ulama su' dulu. Ulama su'. Kriterianya. Jangan cepat-cepat kita katakan, oh ulama itu masuk dalam politik, dia ulama su' berarti. Tidak. Tidak semuanya. 1. Karakter ulama su'. Apa ulama su' itu? Ulama yang buruk perangainya. Apa karakternya? Cinta harta. Cinta kekuasaan. Cinta jabatan. Menjual agama. Menjual fatwa. Ini penting Bapak Ibu. Ini saya kasih contoh Bapak Ibu. Dulu Bapak Ibu. Saya tak sebutkan inisial. Dulu Bapak Ibu. Ada salah seorang tokoh agama. Salah seorang tokoh agama. Ketika salah seorang tokoh agama ini menduduki posisi yang baik dalam lingkaran para alim ulama. Ditawarkan menjadi
wakil dari salah satu sistem pemerintahan di salah satu negara. Bayangkan Bapak Ibu, diterima tawaran tersebut. Apa kata dia? Kalau nanti aku terpilih, aku turun dari jabatan ketua para ulama. Setelah terpilih, bukannya turun, apa kata dia? Ntar dulu, tunggu pemilihan umum. La ilaha illallah. Bayangkan Bapak Ibu, kekuasaan ternyata mendekat mereka kepada penguasa untuk mendapatkan sesuatu. Ada ulama yang mendekat kepada penguasa ingin mendapatkan jabatan, kekuasaan. Jangan salah, mohon maaf Bapak Ibu, jangan salah. Salah satu masjid paling sentral di Indonesia ini, itu rebutan orang. Rebutan. Yang mau jadi ketua Masjid Istiqlal itu rebutan. Apalagi Masjid An-Nur. Jelas dari rebutan. Tahu ke Bapak Ibu kenapa? Cara mereka bagaimana? Mendekat kepada penguasa. Masalah atau tak masalah? Itulah yang disebut dengan ulama su. Ulama yang mendekat kepada pemerintah. Ulama yang mendekat kepada penguasa demi kekuasaan. Demi jabatan. Demi dunia. Demi mengamankan usaha dia. Demi harta. Demi perpolitikan. Mereka mendekat. Ini ciri-ciri ulama su. Kalaulah ulama ini yang masuk dan mendekat kepada penguasa, maka bisa kita katakan suara mereka pasti akan dibeli. Dan ulama seperti inilah yang kita sebut menjadi alat penguasa. Kenapa kita katakan menjadi alat penguasa? Karena yang bakal menjadi juru bicara. Sudah kita lihat Pak. Sudah banyak contohnya di negara Republik Indonesia ini. Ketika kita mengkritik penguasa tersebut, muncul ulama tadi di depan. Apa kata dia? Siapa yang menyalahkan para pemerintah? La haula wala quwata illa billah. Akhirnya apa yang terjadi? Karena sudah disuapi, dikasih makan, dikasih kekuasaan, dikasih jabatan, dikasih harta. Mohon maaf, lidah alim ulama tadi tak bisa berbicara. Tak bisa membenarkan, tak bisa menyalahkan. Kenapa? Karena lidah dia sudah, karena lisan dia sudah, karena mereka sudah dibeli suara mereka. Sehingga bagi mereka bisa mengeluarkan fatwa-fatwa yang dikehendaki oleh pemerintah atau penguasa. Ini masalah Pak. Satu. Itu ulama su. Yang kedua, ada namanya ulama Rabbani. Ulama Rabbani, ulama yang cinta akhirat. Ulama-ulama akhirat. Ini yang kita harapkan Bapak Ibu. Yang kita harapkan dari mereka hari ini untuk maju. Tampil. Ambil posisi. Agar apa? LGBT lewat. Narkoba lewat. Korupsi haram. Berani mereka mengharamkan. Harus begitu, iya. Buktinya, ada buktinya, ada. Salah satu kota di Indonesia, pemerintahan melalui jalur kekuasaan mereka yang mengerti agama dan didukung para alim, bekerja sama dengan para alim, mampu menerapkan perda-perda syariah yang bisa menyesuaikan dengan keinginan rakyat. Bapak Ibu, ada salah satu daerah di Indonesia ini haram masuk Indomaret. Haram. Indomaret itu haram bagi mereka. Jadi tidak bisa masuk sama sekali. Oh itu bagus, sangat. Sangat bagus. Ada salah satu kota juga di Indonesia ini yang mohon maaf, kami transaksi jual belinya wajib pakai akad. Oh coba bagusnya. Ada lagi yang boncengan laki-laki perempuan yang bukan suami istri langsung ditangkap. Razia di tempat. Kan mantap begitu. Kalau begitu enak. Laki-lakinya yang keenaan. Dicarinya perempuan cantik di boncengnya. Di stop razia sama polisi. Langsung dinikahkan. Yang untung siapa? Itu kebijakan Pak. Artinya apa? Mereka melarang laki-laki perempuan yang bukan muhrim berboncengan.
Itu mantap Pak. Kalau perda-perda seperti ini diterapkan, alhamdulillah, Riau aman Pak. Maka kita berharap tuh seperti itu. Tidak ada yang melakukan kecurangan di pasar, turun pemerintah ke pasar, kontrol. Mana yang melakukan penipuan, mana yang manipulasi, mana yang kemudian spekulasi, mana yang melakukan riba, mana yang melakukan kezaliman, mana yang kemudian barang-barang yang nggak benar. Habis Pak, hilang. Kita butuh pemimpin yang seperti itu. Koruptor, potong tangan, berhenti korupsi dia. Itu yang kita butuhkan. Orang seperti ini itu bisa ada kalau kita rakyat ini yang memilih. Yang kita pilih yang seperti itu, yang berani, yang mengerti. Masalahnya ada orang berani Pak Ustadz, tapi dia tak mengerti agama. Ini masalah kita hari ini. Yang kita pilih orang berani tapi tak mengerti agama. Sholat subuh tidak, sholat zuhur nanti, sholat asar kapan waktu, sholat isya kapan dia pengen. Lah kalau calon pemimpin kita seperti ini Pak, mohon maaf. Janjinya Allah tuh pasti terjadi Pak. Dihancurkan oleh Allah semua. Kemana kalian para alim? Ingat Bapak Ibu, Allah menghancurkan satu kaum. Sekalipun di dalam tempat tersebut ada orang alimnya, ada orang solehnya. Kalau tidak mampu memberikan suara mereka, memperbaiki tatanan, dihancurkan oleh Allah. Di bumi hanguskan. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Pertanyaan kedua muncul. Berarti bolehkah ulama berperan dalam pilkada? Itu pertanyaannya. Boleh apa tidak Bapak Ibu? Boleh, tak ada salah. Tapi masalahnya ada yang ketiga. Ulama yang seperti apa? Oke Bapak Ibu ya. Ulama yang tidak cinta terhadap dunia. Ulama yang tidak cinta kekuasaan. Ulama yang tidak cinta jabatan. Ulama yang tidak membutuhkan apa-apa. Ulama yang tidak punya kepentingan selain daripada kepentingan rakyat. Itu yang kita butuhkan. Maka yang ingin kita angkat, yang ingin kita nampakkan hari ini adalah ulama-ulama yang saleh, yang baik, yang benar. Bukan ulama su. Kenapa? Karena ulama su inilah kelak Bapak Ibu yang menjadi tangannya para penguasa. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Baik, poin yang kedua. Bolehkah ulama berpolitik? Bolehkah ulama berpolitik? Tadi pilkada, sekarang politik. Boleh apa tidak? Boleh. Bolehkah ulama menjadi pendukung? Kencang amat bang. Boleh tidak ulama menjadi pendukung? Boleh. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Ini masalah kita hari ini Bapak Ibu. Masalah kita hari ini. Yang kemudian dibesar-besarkan. Ini bukan hal yang besar. Bukan hal yang baru. Ini hal yang sudah lama. Kita khawatirkan saja. Yang perlu kita khawatiri hari ini, justru ulama itu diam. Justru ulama itu tak berbicara. Pak Al-Husain itu mati di tanah Karbala. Apa kata para ulama? Kan tadi sudah aku bilang, jangan turun juga, Kak. Turun juga kan, akhirnya mati syahid di medan perang. Itu siapa yang ngomong? Abdullah bin Umar. Kami cinta kepadamu wahai Al-Husain, cucu Nabi. Kami cinta, janganlah pergi ke Kufah lagi. Tapi apa jawaban Al-Husain? Demi kemungkaran, aku rela turun untuk membasmi kemungkaran tersebut. Sekalipun, ini mohon maaf Bapak Ibu ya, sekalipun Al-Husain dikhianati oleh Ahlul Kufah. Akhirnya apa? Syahid di Karbala. Itu Al-Husain Pak. Artinya apa? Disampaikan oleh seorang ulama, Imam Al-Ghazali mengatakan begini. Kehancuran satu kaum disebabkan kehancuran para pemimpin. Kehancuran para pemimpin, kata Imam Al-Ghazali, disebabkan para ulama. Kehancuran ulama disebabkan oleh cinta terhadap dunia, kekuasaan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia,
Fenomena kita hari ini itu menunjukkan apa yang terjadi masa dahulu hari ini terulang kembali. Artinya apa? Kita jangan terjerumus jangan masuk dalam jurang yang sama. Kita memberikan peringatan, kita mengingatkan kepada para alim kita. Tidak salah kita mengingatkan orang alim, tidak salah Pak. Tak salah. Orang gila bisa mengingatkan Harun ar-Rasyid pemimpin. Yang mengingatkan pemimpin siapa? Orang gila. Kita tidak gila Pak. Kita sadar. Bolehkah kita mengingatkan para pemimpin? Belum naik mereka lagi Pak. Calon pemimpin. Boleh. Sangat boleh. Bahkan ketika mereka duduk pun kita boleh mengingatkan mereka. Ini pentingnya Bapak Ibu. Membangun komunitas yang baik Pak. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Yang dilarang oleh agama adalah, ini yang dilarang Pak. Yang dilarang oleh agama adalah bermunculannya para alim-alim yashtaruna bi ayati samanan qalila. Mereka pergunakan ayat-ayat Allah, mereka pergunakan ayat-ayat Al-Quran hanya untuk kepentingan penguasa, hanya untuk kepentingan sesaat, hanya untuk kesenangan sesaat, hanya karena dunia. Itu yang dilarang oleh agama. Apa ancaman bagi mereka? La yukallimuhumullah. Allah tak mau berbicara dengan mereka. Yang kedua, wala yuzakkihim. Allah tak mau mensucikan mereka. Wala yanzuru ilaihim. Allah tak mau melihat mereka. Walahum azabun alim. Bagi mereka azab yang sangat pedih. Yang kelima, adkhalahu al-jahannam. Allah masukkan mereka ke dalam neraka jahanam. Wa yal'anuhumul la'inun. Allah laknat mereka Pak. Allah melaknat mereka. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bayangkan kalau mohon maaf para alim-alim kita tidak naik, tidak muncul, tidak nampak, tidak memberikan dukungan, tidak memberikan suara. Mohon maaf. Bersiaplah, kita akan mulai dipimpin para pemimpin-pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim. Sudah terjadi, sudah. Pada masa Al-Amin, pemerintahan anti kritik, ulama-ulama dieksekusi, ulama dipenjara, ulama tidak diberikan ruang. Yang terjadi apa? Tinggal menunggu kehancuran. Saudi Arabia hari ini, ulamanya tidak bisa berbicara dan mengkritik pemerintah. Kalau mereka kritik pemerintah, ulamanya ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Jadi ulama hari ini apa? Disuruh tidak boleh berbicara. Soeharto. Kapan Soeharto dekat dengan ulama? Kapan Soeharto jauh dengan ulama? Pada masa siapa para ulama dikatakan teroris? Apa jawaban Amerika kepada Soeharto? Kalau Indonesia tidak mau ikut dan tidak memberikan ruang kepada Amerika, maka Indonesia disebut sebagai negara teroris. Siapa yang menentang ketika itu? Yang menentang adalah para pimpinan-pimpinan pesantren. Apa yang dilakukan oleh Amerika terhadap para orang-orang Islam di Indonesia, terkhusus yang di pesantren, dicap sebagai teroris. Apa yang dilakukan oleh Soeharto? Tangkap pimpinan-pimpinan pondok, tangkap. Itu teroris. Siapa yang memberikan perintah? Yang memberikan perintah? Amerika Serikat. Yang kelak di akhir Soeharto menjadi bulanan-bulanan negara asing. Itu perintah Amerika. Bayangkan Pak, Indonesia, Amerika ingin memasukkan paha ayam, paha sampah sekitar 40.000 ton ke Indonesia untuk dikonsumsi. Biar dikonsumsi. Itu sampah Pak, yang berpenyakit. Apa kata Amerika? Kalau Indonesia tak mau terima, tidak apa-apa. Itu negara teroris kata. Apa yang terjadi Pak? Takut dibilang negara teroris, akhirnya apa? Diterima Pak. Masuk 40.000 ton paha sampah ke Indonesia. Yang disuruh dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia.
Sampai di sini paham Bapak Ibu? Nah, itu kondisi. Coba kalau kita tidak punya para pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang tidak digandeng oleh ulama, apa yang terjadi? Nah, yang kita harapkan hari ini, para elit-elit politik kita yang mengerti agama dan para ulama yang mendekat kepada para penguasa, jadilah para alim yang benar. Imam Al-Ghazali ditawarkan menjadi penasehat kerajaan, diterima Pak, sama Imam Al-Ghazali diterima. Ketika Imam Al-Ghazali masuk ke dalam kepemerintahan tersebut, diperbaiki oleh Imam Al-Ghazali. Tapi kemudian ketika pemerintah menyeleweng dari ketetapan agama dan aturan-aturan agama, Imam Al-Ghazali spontan mengatakan, aku keluar daripada pemerintahan tersebut, berlepas diri. Artinya apa Bapak Ibu sekalian yang berbahagia? Itu ciri ulama yang benar. Apa ciri ulama yang benar? Apa karakternya? Satu, tidak cinta terhadap dunia. Yang kedua, tidak memperjualbelikan agama. Yang ketiga, tidak mudah berfatwa. Yang keempat, bisa memberikan nasihat yang baik kepada pemerintah dan penguasa. Yang kelima, tidak menjadikan agama sebagai alat. Yang keenam, karakter ulama Rabbani, dia cinta kepada akhirat, bukan cinta kepada dunia. Ini yang kita butuhkan Pak. Ini yang kita inginkan. Saya sangat seyakin-yakinnya Bapak Ibu, para alim-alim kita yang hari ini naik itu orang-orang yang dekat kepada Allah, orang-orang yang takut kepada Allah. Jangan gara-gara majunya mereka, kita yang kemudian merusak citra kita sendiri. Itu tidak benar. Hari ini sedang heboh Bapak Ibu, perusakan pencitraan, perusakan citra, baik para alim, baik para pemimpin, baik para calon-calon pemimpin yang lain. Dirusak hanya karena fitnah-fitnah Dajjal. Hanya karena orang-orang yang mohon maaf berkarakter seperti Dajjal. Mereka adu domba kita. Mereka rusak kita. Nah, akhir Bapak Ibu, salah satu tujuan akhir daripada kaum liberal hari ini adalah merusak kita. Merusak agama, merusak tatanan kehidupan, menjauhkan nilai-nilai agama dari tatanan-tatanan kehidupan. Mereka tidak suka ada pemimpin Islam yang maju. Mereka tidak suka orang alim jadi pemimpin. Mereka tidak suka orang alim menjadi penasehat kerajaan. Mereka tidak suka para penguasa-penguasa itu, mohon maaf, berdekatan dengan orang-orang alim. Mereka tidak mau Pak. Mereka tidak suka. Sehingga mohon maaf, yang tersandra adalah para penguasa-penguasa yang tadinya hendak mendekat kepada para alim, tapi jauh karena sistem yang dibuat oleh kelompok-kelompok liberal tadi. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita dianugerahkan oleh Allah pemimpin yang adil, pemimpin yang alim, pemimpin yang mohon maaf bergandeng dengan para alim kita. Yang betul-betul kuat, yang betul-betul alim. Bukan alimnya karena sesuatu, bukan alimnya karena dunia, bukan alimnya karena apapun. Tapi mereka alim karena mereka cinta kepada Allah. Mereka takut kepada Allah. Mereka kuat karena ingin memberikan dan membangun kembali negara-negara. Apalagi negara kita nih Pak, Melayu. Yang terkenal dengan mohon maaf, tagline-nya Pak. Melayu itu apa namanya? Yang paling kuat dengan agamanya. Melayu nih kuat dengan agamanya. Adat bersanding syarat, kata mereka begitu. Pertanyaannya adalah, kalau tidak ada nilai-nilai agama di sini, berarti kemana bersanding syaratnya? Hilang kalimat itu. Adat bersanding syaratnya sudah tak lagi. Maka kita ingatkan Pak, beberapa hari yang lalu saya ditelepon oleh salah seorang tokoh Melayu Riau, mengajak untuk berdiskusi. Kebetulan saya tak lagi di sini, saya sedang di Mekah. Saya sampaikan, apa tagline-nya Melayu Pak? Disampaikan, adat bersanding syarat. Maksudnya apa? Negara Melayu ini adalah negara yang kuat nilai agamanya. Saya tanya lagi, betulkah
adat Melayu itu kuat dengan nilai-nilai agamanya? Beliau jawab, iya. Karena beliau yang menjawab ini adalah tokoh Melayu Riau, maka saya tanya demikian. Seberapa dekat Bapak dengan agama? Seberapa dekat Bapak dengan alim ulama? Seberapa dekat kita umat Melayu ini dengan nilai-nilai agama? Habis itu beliau tak menjawab. Diam 5 menit kemudian baru beliau katakan, kapan waktu ketika sudah pulang kita duduk bersama. Bayangkan Pak, kalimat itu membuat mereka diam. Kenapa? Hari ini di Riau kita tak melihat itu Pak. Kita tak melihat itu. Yang kita lihat apa? Para penguasa-penguasa yang mohon maaf, mereka mengisi perut mereka. Mereka ingin memenuhi perut-perut mereka. Kepentingan-kepentingan elit politik. Sehingga yang menjadi dampak siapa kita. Bapak Ibu jangan mau diadu domba. Jangan mau diadu domba. Ingat. Karena alim kita yang maju, mereka tidak suka. Caranya apa? Mereka akan adu domba kita untuk saling berkelahi, bertengkar, menghina, mencaci, memaki. Sekarang ada 2 kubu. Di dalam 2 kubu ini ada alimnya. Dr. Mawardi Muhammad Saleh, Ustadz Abdus Somad. Yang diajak bertengkar siapa? Kita yang di bawah ikut-ikutan. Mencela Ustadz Abdul Somad, mencela Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Ingat Bapak Ibu, ingat. Kita butuh mereka untuk mengambil kebijakan. Kalau mereka tak duduk, mohon maaf Bapak Ibu. Sulit bagi kita untuk mengambil kebijakan yang sejalan dengan nilai-nilai agama. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan sampai di sini Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu yang ada bertanya. Ini agak aman sedikit atau agak paten sedikit. Baik. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau tidak ada kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di subuh hari ini, mudah-mudahan bisa menjadi pandangan bagi kita untuk bisa kemudian kita melahirkan generasi-generasi yang alim, yang soleh, yang baik, yang benar. Kita berharap dan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan anak-anak cucu kita seperti yang dikatakan Ustadz Dr. Adi Hidayat. Kalaulah Anda tidak menghafal Quran, paling tidak Anda punya anak penghafal Quran. Kalaulah anak Anda tidak penghafal Quran, paling tidak cucu Anda penghafal Quran. Sama Pak. Kalimat itu kita ulang dengan narasi yang berbeda. Hari ini kita berpikir bersama. Melahirkan ulama-ulama yang alim, yang saleh. Kalaulah Anda tidak alim, paling tidak anakmu alim. Kalau tidak anakmu yang alim, maka cucumu yang bakal menjadi alim yang saleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirina hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ya Rahman, Allahumma ya Fattah, Allahumma ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhdhul man khadhal muslimin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma aslih akhlaqa syababal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma rzuqna imaman adilah. Allahumma rzuqna imaman adilah. Allahumma rzuqna imaman adilah. Allahumma rzuqna imaman salihah. Fa aslih imamana ya rabbal alamin. Fa aslih ra'iyatana ya rabbal alamin. Fa aslih khalifatana ya zal jalali wal ikram. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa. Ishfi li jami'i maradil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya zal jalali wal ikram. Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhdhul man khadhal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makan. Allahumma dammiril yahud. Allahumma dammiril yahud. Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. A'da'aka a'da'ad din. Allahumma ja'al ahlana min ahli al-Qur'an. Waj'al ahillatana min ahli al-Qur'an. Alladhina nahnu khasatuka wa ahluka ya rabbal alamin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ij'al tajammu'ana tajammu'an marhumah waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.